Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah dipelajari hari ini, tanggal 7 Juni 2022, yaitu tentang use case diagram. Jadi, eh, masuk ke pengertian apa itu use case diagram. Jadi use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram ini menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Jadi seperti diagram-diagram lainnya, terdapat beberapa elemen dari use case diagram itu sendiri yang masing-masing mempunyai arti. Adapun syarat penamaan pada use case diagram ini itu sendiri yaitu harus sesederhana mungkin sehingga bisa dipahami. Jadi ada dua hal utama pada use case diagram, yaitu pendefinisian apa yang disebut dengan aktor dan use case. Nah, jadi use case itu sendiri merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan. Sedangkan aktor sendiri yaitu bisa diartikan sebagai pengguna, bisa orang atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, terdapat simbol-simbol di use case diagram. Jadi di use case diagram ini ada yang namanya simbol use case. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Nah, sedangkan aktor sendiri itu pengguna, bisa berupa orang ataupun sistem yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Ada juga asosiasi. Asosiasi ini komunikasi antar aktor atau use case yang berpartisipasi pada use case diagram. Ada extend dan juga include yang nanti akan dijelaskan kemudian, dan juga ada generalisasi. Untuk extend, pada gambar di samping use case ini, validasi user merupakan use case yang ditambahkan, di mana use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan. Nah, ini contoh lainnya seperti pada gambar di samping, yaitu use case buka rekening yang merupakan use case yang ditambahkan sehingga use case ini dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case buka deposito ini dan buat kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan dari use case buka rekening. Nah, untuk inti perbedaan dari simbol include dan juga extend, yakni use case extend digunakan untuk mengembangkan sebuah use case. Nah, misalnya setelah melakukan buka rekening, jadi selanjutnya bisa melakukan apalagi yang bisa dilakukan seperti itu. Sedangkan untuk use case itu digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case memiliki sebuah syarat atau ketentuan sebelum bisa dijalankan. Bisa dilihat ini adalah contoh use case include. Nah, jadi setelah mengelola anggota bisa melakukan login. Setelah login bisa melakukan mengelola peminjaman seperti itu. Sedangkan ini bisa dijelaskan kembali apa perbedaan dari include dan extend yang tadi sudah dijelaskan. Ini merupakan simbol generalisasi. Nah, pada gambar di samping, use case mengelola pustaka merupakan use case generalisasi atau umum. Nah, jadi mengelola pustaka ini merupakan use case generalisasi. Sedangkan use case yang mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus pustaka ini merupakan use case khusus atau spesialisasi. Kemudian use case skenario. Jadi setiap use case diagram ini dilengkapi dengan skenario atau alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Jadi di sini nama aktor, di sini apa reaksinya, seperti itu. Nah, skenario use case dibuat per use case terkecil. Misalkan untuk generalisasi, maka skenario yang dibuat adalah use case yang lebih khusus. Berarti jika kita dilihat dari contoh ini, maka
yang dibuat pertama kali yaitu mencari pustaka, melihat pustaka, karena merupakan use case khusus yang dibuat pertama kali. Terus menentukan aktor pada use case diagram. Cara untuk pengertian dari aktor sendiri itu adalah segala hal yang di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa orang, bisa sistem lama yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Intinya seperti itu. Yang ada di slide ini intinya seperti itu. Untuk menentukan use case pada use case diagram, sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai yang bermanfaat bagi aktor. Nah, untuk menemukan use case, mulai dari sudut pandang aktor, misalkan memunculkan berbagai pertanyaan, misalnya informasi apa saja yang akan didapat aktor dari sistem, atau apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan ke aktor. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya bisa menemukan use case yang tepat dalam membuat use case diagram. Sedangkan dari sudut pandang sistem bisa melakukan pertanyaan apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem, atau apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor. Ini adalah sebuah contoh studi kasus dari aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, bisa dilihat bahwa studi kasusnya yakni sistem informasi manajemen perpustakaan ini memiliki fungsi yakni validasi petugas, dan saat login maka sistem melakukan mengelola data pustaka, memasukkan data pustaka baru dan lain sebagainya. Dalam proses mengelola data anggota terdapat beberapa yang bisa dilakukan juga, yaitu memasukkan data anggota baru, mengubah data anggota dan lain sebagainya. Dan dalam proses mengelola data peminjaman juga bisa melakukan berbagai tindakan seperti memasukkan data peminjam, mengubah data peminjam dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus di atas menjadi sebuah use case terdapat 4 tahapan, yakni pendefinisian aktor, pendefinisian use case, pembuatan use case skenario, dan menggambarkan use case diagram. Nah, untuk mendefinisikan aktor itu bisa dilakukan dengan membuat tabel seperti aktornya siapa saja. Misalkan pada contoh ini terdapat 2 aktor, yaitu petugas perpustakaan dan juga anggota. Terus dideskripsikan petugas perpustakaan itu siapa dan anggota perpustakaan itu siapa. Nah, dalam pendefinisian use case, setiap use case yang kita buat itu didefinisikan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat atau mengerti sistem yang sudah dibuat. Nah, dalam pembuatan use case skenario, di sini sudah ada contohnya. Berikut adalah hasil pendefinisian beberapa use case skenario dari masing-masing use case yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi misalkan ini use case login. Nah, nama skenario-nya apa saja? Misalkan pada saat login itu kita bisa memasukkan username dan password. Nah, nanti reaksi sistem apa? Misalkan sudah memasukkan username dan password, maka sistem akan memvalidasi apakah username dan password itu benar atau tidak. Terus pada saat login juga kita bisa memasukkan username dan password, reaksi sistem apa, seperti itu. Jika benar, maka reaksi sistem apa? Nah, itu yang disebut dengan use case skenario. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Nah, ini penggambaran use case diagram dari sistem informasi manajemen perpustakaan. Ini terdapat 2 aktor dan terdapat berbagai use case dengan ada yang general, ini general, ini contoh general, dan yang mengelilingi ini contoh spesialisasi atau khusus, use case khusus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.